ikhwafillah rahimahullah. Pada kesempatan malam ini kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i di topik mubtilatus shalah, pembatal salat. Tabutulus salatu iza talabbasal musalli biwahidin minal umurit taliyah. Batal salat itu jika orang yang salat melakukan salah satu dari beberapa perkara berikut. Ada 9 perkara yang disampaikan oleh para penulis kitab ini, yang ketika itu dikerjakan oleh orang yang salat maka membatalkan salatnya. Yang pertama, awalan al-kalamul amd, berbicara secara sengaja. Wa yuqsadu bihi ma'adal Qur'ani wa dzikri wa du'a. Yang dimaksudkan dengan ini adalah selain Al-Qur'an, zikir dan doa. Ini sebagai bacaan salat ya. Rawal Bukhari wa Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna natakallamu fis salati, dahulu kami masih dapat berbincang dalam sholat. Ini di masa pensyariatan sholat awal itu masih boleh berbicara. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatih, ya, seorang di antara kami berbicara kepada saudaranya terkait kebutuhannya. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai turunlah ayat ini. Ini ayat di dalam suratul Baqarah 238. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, jagalah salat-salat itu dan juga salat wusta, dan berdirilah menghadap Allah dengan qanitin. Qanitin maksudnya khasyi'in, dalam keadaan khusyuk. Maka setelah turun ayat ini, fa umirna bisukut, kami pun diperintahkan untuk diam. Jadi setelah turun ayat ini tidak boleh lagi berbicara dalam salat. Wa rawa Muslimun an Muawiyah bin Hakam As-Sulami, diriwayatkan oleh Muslim dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala lahu, ya, bersabda kepadanya, kepada Muawiyah bin Hakam ini, wa qad syammata 'atisan fi salatih, di mana Muawiyah ini mendoakan orang yang bersin dalam sholatnya. Jadi saat sholat itu ada orang bersin, dia membaca hamdalah, lalu Muawiyah ini membaca yarhamukallah. Nah, ucapan atau perbuatan Muawiyah ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya sholat ini tidak boleh di dalamnya ada sesuatu pun dari kalam manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Tidak lain, ya, yang boleh itu adalah tasbih, takbir dan qiraah Al-Quran. Ini bacaan salat. Di luar bacaan salat itu tidak boleh. Wa uddal kalamu alladhi tabtulu bihi as-salatu ma kana mu'allafan min harfaini fasa'idan wa illam yufham minhu ma'nan. Dan dianggap sebagai kalam yang membatalkan salat, yaitu yang terdiri dari 2 huruf atau lebih. Wa illam yufham minhu ma'nan, meskipun tidak dapat dipahami, ya, dari ucapan itu maknanya. Au kana yu'abbaru anhu bi harfin wahidin idza kana lahu ma'nan, atau diungkapkan dengan 1 huruf tetapi bermakna, ya. Misalnya kalau dalam bahasa Arab itu mislu kalimati qi, ya, kata qi, huruf qaf 1 huruf, ya, di berharokat kasrah, itu maknanya amron minal wiqayah. Ini bentuk fi'il amr dari kata wiqayah. Atau wa'i, ya, lafaz ain yang berharokat kasrah itu dari kata minal wa'i, dari kata al-wa'yu. Wa fi, dan juga huruf fi, ya, huruf fa yang diberi harokat kasrah, minal wafa, dari kata al-wafa. Jadi kata-kata semacam ini meskipun 1 huruf itu bermakna. Itu membatalkan sholat.
Amma in takallama nasiyan annahu fis salati aw kana jahilan li tahrimihi li qurbi ahdihi bil Islam. Adapun jika dia berbicara karena lupa dalam salat, dia lupa ya bahwa dia ini sedang salat, atau dia jahil akan keharaman, jadi tidak tahu keharamannya karena baru masuk Islam, maka yang begini fayu'fa an kasiril kalam, an yasiril kalam ya. Fayu'fa maka dimaafkan an yasiril kalam, dari ucapan yang ringan, yang sedikit. Ya. Wa huwa malam yazid ala sitti kalimat, itu yang tidak melebihi 6 kata. Ya, tapi ini dalam keadaan lupa ya. Tapi kalau sengaja ya meskipun 1 kata ya batal. Ini diberi keringanan bagi seperti tadi kasus orang yang baru masuk Islam ya. Belum tahu aturan semacam itu, ya dimaafkan kalau hanya sedikit. Kemudian perkara kedua yang membatalkan sholat, al-fi'lul katsir, berbuat ya, melakukan perbuatan yang banyak, maksudnya perbuatan di luar sholatnya. Wal maqsudu bihil fi'lul mukhalifu li af'alis sholat. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang menyelisihi perbuatan-perbuatan sholat. Bisyartin ayyaksura wa yatawala, dengan syarat perbuatan itu banyak dan berurutan, beriringan. Li'annahu yatanafa ma'a nizamis shalah, karena itu menafikan aturan salat. Wa dhabitul kasrati salasu harakatin fasaida. Ketentuan banyak itu adalah 3 gerakan ke atas ya, 3 gerakan lebih. Kemudian wadhabitul muwalati an tu'addal a'malu mutatabi'atan bil 'urfi. Dianggap berturut-turut jika ya, berulang perbuatan itu beriringan ya, menurut urf. Fa inna sholata tabtul, maka salat ya dalam keadaan ini batal ya. Jadi melakukan gerakan yang banyak yang itu bukan merupakan aktivitas salat ya. Tidak diperlukan. Tapi dia melakukannya, maka ya, kalau banyak itu membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, mulaqatu najasatin li thawbin aw badan, terkena najis ya ke pakaian atau badan. Wal maqsudu bil mulaqah, yang dimaksud dengan mulaqah di sini adalah antusiban najasatu syai'an minhuma thumma la yubadirul musalli ila ilqaiha fawran. Najis itu mengenai sesuatu dari keduanya, yakni dari pakaian atau badannya. Jadi najis mengenai salah satunya, entah pakaian atau bisa juga dua-duanya ya, badannya. Kemudian dia tidak bersegera ya, orang yang sholat itu tidak bersegera untuk menghilangkannya. La yubadirul musalli ila ilqaiha fawran ya, saat itu juga. Jadi seandainya kena najis tapi segera dia singkirkan, maka tidak mengapa. Kalau tidak segera disingkirkan, fa inda izin tabtulus shalah, maka pada saat itu batal salatnya. Ya annahu hadatsa ma yatanafa ma'a syartin min syurutis shalah, karena terjadi perkara yang menafikan syarat ya, di antara syarat-syarat salat ya, yang lalu kita sudah bahas ya, ada di antara syarat salat wa huwa taharatul badani wa thawbi minan najasah, sucinya badan dan pakaian dari najis. Fa in asabathun najasatu bi ilqa'i rihin aw nahwihi, kalau dia terkena najis misalnya ditiup angin ya, atau semisalnya kotoran burung misalnya kena dia, wa tamakkana min ilqa'iha anhu fawran, dan memungkinkan dia menghilangkannya ya, dari ya, menghilangkan najis itu darinya segera, bi angkanat ya bisa, misalnya najis itu kering, lam tabatul sholatu, tidak batal sholatnya. Misalnya kotoran hewan yang kering ya, kotoran burung, langsung dia singkirkan tidak mau. Tapi kalau basah ya nggak bisa, karena pasti melengket. Kemudian yang keempat, inkishafu syai'in minal aurah, tersingkap ya sedikit dari aurat. Ya sedikit saja batal, apalagi banyak. Wa qad arafta haddal aurati binisbati likulli minal mar'ati war rajuli fi shalah. Anda telah mengetahui batas aurat masing-masing ya, laki ya, perempuan dan laki-laki dalam sholat ya, sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu.
Nah, fa in kashafal musalli syai'an min auratihi amdan batalat salatuhu mutlaqa. Jika orang yang sholat itu menyingkap sedikit dari auratnya secara sengaja, maka batal sholatnya secara mutlak. Ya, membuka sedikit sengaja itu batal, ya, meskipun hanya sedikit. Amma ini kasyafat biduni qasdihi, adapun jika tersingkap tanpa sengaja, tanpa dia memaksudkan, ya, misalnya ditiup angin, ya, atau ditarik anak-anak, ya, itu berarti bukan ada unsur kesengajaan dari orang yang sholat. Maka bagaimana? Fa in asra'a fasataraha fauran lam tabtul. Jika dia segera, ya, menutupkannya seketika, ya, anak kecil tarik, terbuka dia langsung tutup segera, maka lam tabtul, tidak batal. Wa illa, namun jika tidak, batalat. Artinya jika tidak segera dia tutupi, ya batal juga. Li fiqdani syarti min syurutiha fi juz'in min ajzaiha, karena kehilangan salah satu syarat, ya, di antara syarat-syarat salat pada salah satu bagian salat. Kemudian yang kelima, al-aklu awisyurb, makan atau minum. Ini juga membatalkan. Li'annahu ma yatanafayani ma'a hay'atis sholati wa nizamiha. Karena ini menafikan tata cara salat, ya, dan aturan salat. Wa haddul mubtil, batasan yang membatalkan, ya, wa haddul mubtil min zalika lil mu'tamid, ya, lil muta'ammid, ya, batasan yang membatalkan, ya, dari makan atau minum itu adalah ini bagi orang yang sengaja, ya. Kalau tidak sengaja, misalnya tertiup angin gitu, ya, masuk, itu nggak sengaja namanya. Kalau ini sengaja, maka batasannya wa ayyu qadrin minat ta'ami ay syarabi mahma kana qalilan. Ini apapun kadar makanan atau minuman itu, betapapun sedikitnya, ya, meskipun hanya sedikit, kalau sengaja maka itu batal. Amma binisbati li ghairil muta'ammid, adapun bagi orang yang tidak sengaja, misalnya tadi, ya, tertiup angin masuk, itu tidak sengaja. Bagaimana? Nah, baru batal, ya, fayushtaratu ayyakuna katsiran fil urf. Ya, dipersyaratkan banyak, ya, menurut urf. Ya, banyaknya seberapa, ya, itu sesuai dengan urf yang berlaku. Ya, kalau hanya misalnya tertiup angin ada yang masuk gitu sedikit, ya tidak mengapa. Tapi kalau banyak batal, ya. Wa qad qaddara al-fuqaha'ul katsiru mimma yablughu majmu'uhu qadra himsah. Dan para fuqaha, para ahli fikih menetapkan kadar banyak itu dengan ungkapan dianggap banyak itu adalah bima yablughu majmu'uhu qadra himsah, yang secara kumulatif itu kira-kira sama dengan biji kacang yang kecil, ya. Itu berarti dianggap banyak meskipun tidak sengaja, ya. Tapi kalau sengaja sedikit pun batal, ya. Nah, contoh yang tidak sengaja, ya, misalnya dalam jumlah sedikit, ya, dalam jumlah kecil, misalnya, ya, falau kana baina asnanihi baqaya min ta'amin la yablughu hadzal qadar. Misalnya di celah giginya itu ada sisa-sisa makanan yang tidak mencapai jumlah itu. Lalu sisa makanan itu tertelan, bukan sengaja dia telan, ya, tertelan. Kalau sengaja ditelan itu batal meskipun sedikit. Yang dimaksud ini adalah kasus orang yang tidak sengaja, ya. Ternyata ada yang, misalnya, apalagi kalau giginya berlubang, itu kadang ada yang masuk ke situ. Nah, kalau itu sedikit dan tidak sengaja tertelan, la yablughu hadzal qadar, tidak mencapai jumlah tadi, ini pecahan kacang yang kecil itu. Fabalaghaha ma'ariki duna qasdin, lalu ternyata itu fabalaghaha, dia menelannya bersama dengan ludah, duna qasdin, tanpa sengaja, maka lam tabtul, tidak batal, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, tapi kalau sengaja menelan, dia tahu ada sisa makanan lalu dia telan, itu batal meskipun sedikit. Wa yadkhulu fi haddit ta'amil mubtil lis-shalah, masuk dalam batasan makanan yang membatalkan salat,
ma law kana fi famihi saqaratun fazaba syai'un minha fi famihi fabala'a dzalika dzawb. Misalnya di mulutnya itu ada gula, misalnya ada gula pasir kecil, bukan manis ya. Lalu itu masuk ya, ke dalam mulutnya, larut, lalu dia menelan itu. Nah, itu juga batal ya. Kemudian yang keenam, al-hadatsu qabla taslimatil ula, berhadas sebelum salam yang pertama, sebelum dia memberi salam pertama. La farqa baina ayakuna dzalika amdan aw sahwan, tidak ada perbedaan dalam hal ini antara sengaja atau lupa. Kalau berhadas itu tidak ada istilah lupa, ya. Kalau berhadas misalnya buang angin, tidak ada alasan lupa itu. Mau tidak sengaja batal, ya. Beda tadi dengan makan ya. Atau apa tadi berbicara misalnya ya, itu masih ada tersingkap aurat, masih ada unsur sengaja atau tidak, itu masih membedakan. Tapi kalau berhadas tidak ada bedanya antara sengaja atau lupa. Li fiqdani syarti min syurutis sholati wa huwa at-taharatu minal hadasi qabla tamami arkaniha, karena kehilangan ya, salah satu di antara syarat salat, yaitu suci dari hadas sebelum sempurna rukun-rukunnya. Amma in ahdasa ba'da taslimatil ula, adapun jika dia berhadas setelah memberi salam pertama, wa qabla tsani, dan sebelum salam kedua, maka faqad tammat sholatuhu sahih, ya. Telah sempurna salatnya sah ya, dalam keadaan sah. Setelah salam pertama dia buang angin misalnya, belum salam kedua, maka ini sudah sah. Wa hadza mahallu ijma'i 'inda jami'il muslimin, ini ya mahallu ijma'in, perkara yang disepakati ya menurut seluruh kaum muslimin. Tidak ada perbedaan bahwa sholatnya itu sudah sah kalau dia sudah memberi salam yang pertama. Kemudian yang ketujuh, at-tanahnuhu wad-dhahku wal buka'u wal anin in zahara bi kulli min zalika harfan. Kita tuntaskan ya sekalian, baru kita diskusi ya. Di berdeham ya. Kemudian menelan dahak, kemudian menangis, dan apalagi ini ya, mengaduh. In zahara dzalik min zalika, in zahara bi kulli min zalika harfan, kalau muncul ya melalui perbuatan-perbuatan itu ada terucap 2 huruf atau lebih. Perinciannya begini, fadhabitu ibtali hadhil umuril arba'ati lis-shalah, ketentuan perkara-perkara ini membatalkan salat, ay yazhara fihi harfani wa illam yakuna mafhumain. Ya. Jadi muncul darinya ya, muncul pada perbuatan itu 2 huruf ya, meskipun tidak dipahami maknanya. Sama dengan berbicara tadi, dihukumi berbicara. Amma in kana qalilan, adapun jika hanya sedikit, bihaitsu lam yusma' fihi illa harfun wahid ya, di mana tidak terdengar darinya kecuali 1 huruf, aw lam yazhar fihi ayyu harfin, atau tidak tampak jelas ya pada perbuatan itu 1 huruf pun, lam tabtul, maka tidak batal. Hadza idza lam yakun maghluban ala amrih ya bi an ta'ammada dzalik. Ini jika dia tidak terpaksa melakukan itu ya, misalnya artinya dia melakukan sengaja berdeham, sengaja batuk. Itu ya kalau zahir tadi seperti huruf, seperti berbicara, maka itu membatalkan. Amma idza ghalaba alaihi, adapun jika dia terpaksa melakukannya, bi anfa ja'ahu su'alu aw ghalaba alaihi dhahku lam tabtul salat. Adapun jika misalnya karena batuknya itu mendesak, gatal misalnya ya, spontan. Ada orang batuk itu kan spontan, bukan dibatuk-batukan. Ada juga dahaknya itu ya keluar sendiri dari tempat produksinya, apa dia sengaja, maka tidak membatalkan sholatnya. Jadi yang dimaksud tadi ya perkara berdeham ya, tertawa ya, menelan dahak ya dan sebagainya, itu semuanya ya at-tanahnuh wad-dhahku ya, itu dilakukan secara sengaja. Amma tabassumu fala tabtulu bihi shalah. Adapun tersenyum, maka itu tidak batal ya salat dengan perbuatan itu.
Wa kadzalika dzikru wad du'a'u idza qusida bihi mukhatabatun nas fa innaha tabtul. Demikian pula zikir, doa dan doa jika dimaksudkan untuk berbicara kepada orang-orang, maka itu membatalkan. Ya, batal salatnya. Meskipun itu bagian dari zikir, ya. Ya, kama idza qala lil insani yarhamukallah. Ya, sama misalnya dia berkata kepada orang yarhamukallah. Seperti tadi kasus bersin, ya. Itu kan sebetulnya bacaan, ya, doa. Semoga Allah merahmati Anda, tapi bukan bagian dari aktivitas salat, ya. Dianggap sebagai kalamun nas, ya. Li'annahu yu'tabaru 'inda izin min kalamin nasi was salatu la tasluhu lahu kama alim. Maka salat itu tidak sah baginya sebagaimana yang Anda ketahui. Kemudian yang kedelapan, taghayyurun niyah, ya, terjadi perubahan niat. Dhabitu dzalik, ketentuan ini, ya, ayyazima 'alal khuruji minas salati aw yu'allika khurujahu minha 'ala amrin kama ji'i syakhsin wa nahwihi. Ya, dia bermaksud keluar dari salat, atau dia menggantungkan rencana azam dia keluar dari salat itu terhadap satu perkara. Misalnya begini, kedatangan seseorang, ya, dan semisalnya. Misalnya gini, dia sedang tunggu orang. Kemudian dia sholat, ya, dia sholat. Dalam hati dia berkata, kalau orangnya datang, ya, saya akan menghentikan sholat. Meskipun orang itu tidak datang, pada saat dia sudah berniat begitu, sudah batal sholatnya. Ya. Jadi fa inna sholatahu tabtulu bi mujarradi turu'i hadzal qasdi alaihi. Sholatnya itu sudah, ya, sholatnya itu batal semata-mata karena terjadinya maksud itu. Meskipun orangnya nggak datang. Atau misalnya gini, mati lampu, dia sholat. Nanti kalau lampu menyala, nah, saya batalkan sholat misalnya. Hatta lampu tidak menyala sekalipun, pada saat itu sudah batal sholatnya. Ya, saya dipahami, ya. Jadi tidak boleh ada niat yang lain, ya, dalam sholat itu. Wa illatu butlanis sholati bidzalik, illat batalnya sholat karena hal itu, anna sholata la tasihhu illa bi niyatin jazimatin wa hadzal qasdu awil azmu yatanafa ma'an niyatil jazimah. Karena sholat itu tidak sah kecuali dengan niat yang pasti, dan maksud dia atau azam dia tadi itu menafikan niat yang pasti itu. Berarti ini orang tidak mantap dalam melaksanakan sholat. Ada keinginan dalam dirinya, kalau begini saya akan batal, kalau begitu saya akan nih, ya. Misalnya dia masak gitu, ya, nah, sudah, atau dia pasang alarm, ya, kalau bunyi, nah, saya akan, biasanya begitu, ya, di beberapa peralatan bakery itu kan ada settingan alarmnya. Kalau sudah matang rotinya misalnya, dia akan bunyi, kemudian ada petugasnya sholat, ya, tapi dia bilang dalam hatinya kalau bunyi itu dia mau matikan, karena kalau lewat hangus. Nah, pada saat dia meniatkan itu, otomatis sholatnya batal. Ya. Kemudian yang terakhir, istidbarul kiblah, ya, membelakangi kiblat. Ini pembatal juga, ya. Li'anna istiqbalaha syartun asasiyun min syurutis shalah, karena menghadap kiblat itu syarat asasi, ya, di antara syarat-syarat salat. Sawaun ta'ammada bidzalika aw adarahu syakhsun ghasaba. Baik dia sengaja, ya, membelakangi kiblat, atau dia diputar oleh orang lain secara ya, orang lain yang memutar dia secara paksa. Illa annahu fi halatil amdi, hanya saja bedanya apa? Dalam keadaan dia sengaja, dia lakukan sendiri, tabtulus sholatu fauran, ya, batal salat itu seketika. Wa fi halatil ikrahi la tabtulu illa idza istaqarra muddatan wa huwa mustadbirun laha. Sementara dalam keadaan dipaksa tadi tidak batal, ya, salat itu kecuali jika dia berdiam, ya, dalam jangka waktu dia membelakangi kiblat itu. Orang lain muter dia gitu, itu tidak otomatis batal, kecuali setelah diputar dia diam. Nah, artinya dia membiarkan dirinya membelakangi kiblat. Tapi kalau saat dipaksa putar dia terputar, tapi setelah orangnya berhenti memaksa dia kembali, nggak masalah. Ya, karena
dipaksa ya. Fa in istadara ilal qiblati bi sur'atin lam tabtul salatu. Kalau dia segera menghadap lagi ke kiblat dengan cepat, maka tidak batal salatnya. Ya. Jadi kalau dia berdiam, nah itu yang membatalkan. Wal istiqrar wa adamuhu yuhaddiduhum al-urf. Dia berdiam ya, dan tidak itu batasannya urf ya. Sekali lagi batasannya urf. Nah, itu 9 perkara yang membatalkan salat ya. Silakan ikhwas sekalian kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan berkaitan dengan pembahasan kita ya, bagi yang mengikuti secara online bisa memanfaatkan kolom chat ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya tadi tentang poin pertama tadi tentang berbicara. Tadi ada pengecualian terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Apakah syarat ini berlaku kepada orang-orang muslim yang sudah lama dari Islam namun malas dalam mempelajari agama atau mencari hal-hal tersebut, pelajarinya? Kemudian yang kedua, terkait tadi tersingkapnya aurat. Apakah ketika contoh kasus ada orang yang sholat sementara contoh kayak bajunya kekecilan gitu, sementara pas sujud kelihatan auratnya, dan sampai setelah sholat dia tidak sadar bahwa tadi tersingkap auratnya, apakah batal sholatnya? Sudah. Satu lagi. Ya. Kemudian yang ketiga terkait ada contoh tadi berbeda niat nanti ketika sementara sholat. Tadi contoh kasus ketika sementara sebelum sholat dia melakukan contoh memasak atau membuat masak air atau apalah gitu, dan kemudian setelah itu dia melakukan sholat, dan setelah sementara sholat dia keingatan bahwa tadi saya melakukan masak air tapi lupa mematikan kompor, dan waktu yang bersamaan dia tiba-tiba mendengar ada yang telah mematikan kompor tersebut. Apakah batal sholatnya atau tidak? Tadi pertama dia sudah berniat bahwa akan membatalkan sholat. Oh, sudah batal. Sudah batal. Kalau dia pokoknya begitu dia niatkan sudah batal. Jadi bukan masalah niat itu dilaksanakan apa tidak. Jadi kalau ada orang meniatkan membatalkan sholat, sudah batal sholat itu. Ya. Jadi bukan masalah dia memenuhi syaratnya. Ya, misalnya, kalau begini saya membatalkan sholat. Pokoknya dia kalau sudah begitu dalam hatinya sudah batal itu. Ya. Kalau si A datang, saya membatalkan sholat. Meskipun si A tidak datang, pada saat itu sudah batal sholat dia. Ya, terlepas si A datang atau tidak. Ya. Itu sedemikian ketatnya pembahasan sholat. Ya. Itu nanti berbeda dengan pembahasan puasa. Ya, kalau ada orang meniatkan puasa batal, selama belum mengerjakan perkara yang membatalkan puasa, tidak dianggap batal. Ya, sementara dalam pembahasan sholat itu berbeda. Ya. Meniatkan sholat batal sudah batal itu. Nah, itu mirip dengan meniatkan murtad. Jangan coba-coba itu ya. Meniatkan murtad itu auto murtad. Ada orang berniat, saya kalau begini saya memurtad, meskipun dia ta'alluq, dia hubungkan, ya. Kalau saya lulus nanti dapat hadiah dari ini saya murtad. Meskipun belum dapat hadiahnya itu sudah murtad. Hati-hati ya. Tidak boleh bermain-main dengan perkara semacam itu. Ya. Sama dengan sholat ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi yang kedua? Auratnya ya. Aurat itu meskipun orangnya tidak tahu terbuka, kalau aurat terbuka batal. Misalnya dikasih tahu sama orang lain, ya, batal itu. Ya, dia tidak sadar kalau misalnya ada pakaiannya yang sobek di bagian paha belakang misalnya. Ketika dia berdiri atau ruku kelihatan aurat, terbuka auratnya, ya batal. Meskipun dia nggak tahu. Yang kasih tahu siapa? Orang di belakang, karena orang belakang yang lihat. Maaf Pak, pahanya kelihatan, batal. Ya. Kecuali kalau kasus seperti tadi, dia kan itu tidak segera ditutup. Gimana dia bisa tutup karena dia tidak tahu. Dan itu dihukumi batal, ya. Kemudian yang pertama tadi tentang orang yang berbicara. Tadi kan kasusnya orang jahil karena ya begini, uzur bil jahil, uzur karena kejahilan itu hanya bagi mereka yang memang punya uzur. Kejahilan itu faktor eksternal. Apa faktor eksternal itu? Bukan dalam kendali yang bersangkutan. Misalnya dia tinggal di daerah terpencil,
tidak ada akses ya minim ya atau terisolasi, itu kan di luar kendali dia. Uzur bil jahil itu tidak berlaku bagi orang yang malas, yang tidak mau tahu. Kenapa? Karena itu faktor internal yang bisa dia kendalikan. Dia bisa belajar, tersedia ya wasilah pembelajaran banyak sekali, apalagi di zaman sekarang ini. Lalu kemudian dia tidak belajar, itu bukan uzur kejahilan. Tidak ada uzur. Ya dia jahil tapi bukan uzur. Ya, jadi sekali lagi uzur itu faktor yang memaksa kita. Ya, tidak kita kuasai. Baik, kemudian ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Kalau seandainya ketika sholat tiba-tiba gatal pada salah satu anggota badan, misalnya tangan, bagaimana cara menggaruk? Digaruk biasa, ya, sehingga tidak menimbulkan gerakan yang bisa membatalkan sholat. Garuk saja, garuk dengan jari, ya. Jadi yang bergerak itu jari, nggak perlu itu sikunya, lengannya bergerak semua, kan tidak perlu. Itu gerakan tidak perlu namanya. Jadi kalau gatal, yang mau menggaruk saja yang bergerak. Ya, misalnya begini ya. Gatal di pipi, ya garuk saja begini. Kalaupun tangan bergerak itu semata untuk biar bisa sampai. Setelah itu kan ini nggak bergerak, siku, lengan segala macam kan nggak bergerak kan? Yang bergerak itu apa? Hanya jari. Nah ini boleh, meskipun berkali-kali. Ya. Nah yang tidak boleh itu gerakan tidak perlu gitu. Ya ini digerak-gerakan gitu, buat apa ini ya? Digini-ginikan ya, kan tidak perlu ini ditarik-tarik ini. Ya, atau dia muter tangannya diginikan gitu, ngapain coba? Jadi gerakan yang hanya diperlukan. Gerakan yang diperlukan itu kendati banyak, kalau memang diperlukan tidak membatalkan. Ya. Ada ular lewat, nah, itu ditebas kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ular lewat ditebas itu. Gerakan nebas ular itu lumayan banyak. Apalagi kalau pedangnya dalam sarung, ya. Tapi diperlukan, ya. Jadi tidak mengapa kalau memang diperlukan. Ada jamaah di depan kosong, batal, dia keluar dari shaf. Anjurannya kan diisi itu. Nah, diisinya gimana? Ya entah kanan kiri yang merapat atau belakang yang maju. Misalnya belakang maju, ya maju gitu. Bergerak, ya mesti bergerak kan. Tapi yang bergerak kan cuma kaki. Ya nggak usah ya tangannya gerak atau kepalanya noleh kanan kiri kan. Nah itu buat apa? Ya bisa dipahami ya. Jadi mana yang dibutuhkan, nah, itu saja ya yang digerakkan. Di luar itu dianggap tidak ada hajat, ya. Tidak ada kebutuhan, ya. Termasuk juga bagaimana kalau di samping kita ada anak kecil, karena banyak gerak, lalu kita memindahkan ke kaki anak tersebut untuk memberi kode agar diam. Bagaimana dengan sholatnya? Ya, boleh sepanjang sedikit gerakannya. Ya sama, ini semua bergerak ya, yang apakah itu dibutuhkan, kemudian banyak sedikitnya ya dan sebagainya. Nabi SAW juga menggendong cucunya sholat ya. Sujud ya naik di punggung ya, diturunin lagi ya, macam-macam gerakannya, tapi diperlukan ya. Jadi kalau dengan itu bisa ya, mendiamkan ya nggak apa-apa, dengan gerakan yang diperlukan ya. Jadi sekali lagi ini memang kaitannya juga dengan urf ya, kaitannya dengan ya kebiasaan. Baik, ada lagi? Silakan. Gak keras suaranya ya. Assalamualaikum. Ini tentang saat kita sholat, Ustaz, tiba-tiba busnya kita berdarah. Itu apakah membatalkan sholat atau tidak? Iya, kalau ditelan banyak batal. Kalau tertelan tidak mengapa. Kalau ditelan sengaja batal. Berarti dia disimpannya dengan Dikeluarkan. Bagaimana? Ya kalau tidak banyak mungkin bisa disimpan. Tapi kan secara kiroah nanti tidak bisa. Bagaimana dia kiroah kalau? kan najis darahnya. Apanya? Darahnya kan najis. Enggak. Selama tidak keluar kan tidak najis.
Maksudnya kalau kita keluarkan terus kita taruh misalnya di Iya, diludahkan mestinya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu diludahkan. misalnya kan Ustaz, kalau lagi berjamaah gitu Ustaz, Iya, kalau memang ini ya terpaksa keluar. batalkan sholat. Iya, membatalkan sholat. Kalau memang banyak. Ya, kalau nggak banyak, ya artinya nggak banyak itu tertelan dengan sendirinya. Paham maksudnya? Ya. Kalau banyak itu kan berarti dia sengaja nelan. Kita ini kan sebenarnya relatif menelan, ya, karena air liur itu diproduksi secara konstan. Pasti akan diproduksi terus air liur itu. Kita itu menelan secara rutin. Nah, yang seperti itu tidak mengapa seandainya ada yang masuk. Ketika kita menelan rutin ada yang masuk. Tapi kalau sengaja menelannya, nah itu yang nggak boleh, ya. Jadi mirip tadi dengan sisa-sisa makanan, ya, yang ada di sela-sela gigi atau mungkin gigi berlubang itu dia masuk di situ. Kalau kita menyadari ada kemudian kita sengaja menelan itu batal meskipun sedikit. Nah, tapi kalau tertelan, nah, sementara kita qiraah gitu membaca masuk itu, ya nggak apa-apa itu. Sepanjang yang masuk sedikit. Nah, sedikit tadi itu ya sehims itu ya seukuran kacang kecil. Kacang yang kecil, kacang tanah apa bukan kacang tanah, kacang apa seperti kacang hijau itu yang kecil. Ya. Kan jarang yang sebesar itu toh. Yang tidak sengaja, ya. Ini kan pengandaian saja, pengandaian. Jadi penting dibedakan unsur kesengajaan kalau pada kasus makanan. Dan itu mirip, ya, dikiaskan dengan makanan minuman karena kasusnya menelan. Jadi kalau terjadi perdarahan gusi, kalau perdarahannya itu normal, itu mestinya sedikit. Ya, kecuali kalau kasusnya habis cabut gigi. Habis cabut gigi itu kan memang terbuka itu saluran akarnya. Nah, biasanya itu kalau di dokter gigi kan dikasih apa itu kapas atau bukan kapas, kain untuk menambal apa menutupi lubang itu sementara sambil digigit, ditahan biar dia nggak keluar sampai membeku itu permukaannya sehingga darah tidak keluar. Nah, kalau lagi keluar banyaknya ya jangan sholat dulu, ya, nanti setelah tidak keluar lagi baru sholat. Bisa dipahami, ya? Tapi kalau dalam keadaan normal misalnya kadang itu kita sikat gigi dia berdarah, nah itu kan relatif sedikit tuh, sedikit itu karena tidak ada saluran yang kebuka, yang apa di bawah gigi itu nggak terbuka. Paling gusi kita yang luka sedikit, misalnya karena sikatnya terlalu keras atau ada permukaan sikatnya yang kasar, sudah lama mungkin sikat giginya kan, gitu kegesek, luka sedikit, itu sedikit saja itu, dan itu nggak signifikan terasanya. Beda kalau kasusnya cabut gigi itu, atau anak-anak itu kadang ada gigi susunya lepas. Ya, bisa saja dalam sholat itu gigi susu lepas, ya, gitu lepas, itu biasanya darah lumayan agak banyak. Yang begini ya tidak sholat dulu lah, ya, keluar dulu dari sholat, selesaikan dulu itu, dan itu tidak lama, paling hanya beberapa menit. Setelah itu ya, karena kalau dipaksa sholat nanti qiraahnya tidak bisa, apalagi kalau baru rokaat awal. Gimana dia rokaat awal dia menahan liurnya itu kan nggak bisa. Tidak khusyuk juga sholatnya, ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya di masjid itu tanah, kalau di masa lampau kan masih tanah, ya, itu memang solusinya diludahkan di sebelah kiri kemudian ditimbun, ya, atau digosok pakai kaki sehingga tertutup. Cuman kalau sekarang kan kurang baik kalau itu dilakukan di masjid. Atau kalau punya tisu bisa juga, ya. Tapi yang praktis tadi, kalau memang terasa keluar banyak, ya jangan sholat dulu, selesaikan dulu itu, karena sangat mengganggu. Okay? Wallahu a'lam. Terakhir kalau ada, silakan. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan terkait dengan aurat tadi, Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita jadi makmum, imam itu auratnya Ustaz, terlihat, misalnya dia terbuka auratnya, Terus
Maksudnya kita sebagai makmum itu bagaimana cara kita Ustaz mengingatkan atau bagaimana? Ya, bisa ditarik imamnya, ya, atau ditepuk, ya, atau ada jamaah satu orang yang karena gini, itu mungkin tidak begitu jelas bagi imam kalau hanya subhanallah ditepuk atau dia tidak ngerti. Bisa ada di antara jamaah yang misalnya belum sholat atau dia sementara sholat dia batalkan sholatnya lalu memberitahu dengan lisan aurat imam tersingkap. Karena itu harus segera, karena kalau lama tersingkapnya nggak diberitahu itu batal sholat imam itu, maka otomatis tidak berjamaah. Sholat imamnya yang batal lah, ya, sholat makmumnya tidak. Kalau imamnya terbuka lama, ya. Tapi kalau cepat, ya, misalnya kalau cepat ya makmumnya bisa bantu tutupin, karena kan bisa saja imam tidak tahu kan, misalnya tertiup angin di belakangnya tersingkap gitu, ya makmumnya bisa bantu. Tapi kalau lama ya, dan apalagi misalnya sobek, ya kalau sobek kan gimana nutupinnya? Ya paling mudah ya imamnya diberitahu pakaiannya sobek. Nah itu ya terpaksa dengan lisan. Salah satu jamaah menyampaikan pakaiannya sobek, dan imam sobek aurat terbuka. Nah, kalau imam bisa segera nutup, ya entah gimana cara nutupnya. Ya, kalau bisa misalnya diambil sajadah dia tutup segera mungkin. Tapi kalau enggak ya batal sholatnya. Ya, paling sederhana kalau imam ngerti itu sulit ditutup ya dia membatalkan sholat, diganti oleh salah satu jamaah. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dulu ikhtilaf ya. Rahmatullahi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.